Hai, perkenalkan nama saya Ronaldo, NPM 2340402043. Di sini saya akan buat video pelajaran tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Materi yang saya ambil atau pokok pembahasan itu ada 4. Yang pertama, membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik, membangun teks akademik secara bersama-sama, dan yang terakhir, membangun teks akademik secara mandiri. Materi yang pertama, membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, pesan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dibunyungi oleh genre makro tersebut. Terus materi yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri teks akademik yaitu bahasa formal, objektif, sumber referensi, struktur yang sistematik, dan lain-lain. Nah, terus ciri-ciri non-akademik yaitu sumber referensi tidak terlalu formal, struktur lebih fleksibel, tujuan, kesimpulan berdasarkan perspektif penulis. Terus materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhananya, padat, objektif, dan logis. Dalam kurung, lihat misalnya Sudaryanto tahun 1996, Meolino 4 tahun, Meolino 2004. Akan tetapi selama ini pula belum terdapat bukti-bukti ekspresi yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhananya, padat, objektif, dan logis. Itu. Urianto 2012, akibatnya ciri-ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri terhadap didasarkan pada data atau teori tertentu. Nah, terus teori selanjutnya yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Dengan demikian, insan akademik harus betul-betul memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik. Jenis teks akademik yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi atau antara lain di buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan kegiatan, laporan penelitian, dalam kurung yang dapat membentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Laporan kegiatan dan artikel ilmiah. Terus membangun teks akademik secara bersama-sama, menganalisis dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri lisan atau tulis yang telah Anda telusuri di atas baru merupakan sebagai ciri dari ciri-ciri akademik dan non-akademik. Nah, membangun teks akademik secara bersama-sama. Yang pertama, nomor 1, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Ini adalah beberapa ciri-ciri teks akademik dari A sampai N. Nah, terus materi yang terakhir, menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku adalah sebuah tulisan yang memberikan pendapat atau evaluasi tentang sebuah buku. Nah, terus proposal.
Proposal adalah sebuah dokumen yang disusun untuk mengajukan rencana atau usulan tentang suatu kegiatan atau proyek. Biasanya, proposal berisi tujuan, rencana tindakan, anggaran, dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan atau proyek tersebut. Proposal yang digunakan dalam konteks penelitian, bisnis, atau proyek sosial. Terus yang ketiga, laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi mengenai suatu kegiatan atau hasil penelitian. Terus yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang membuat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan di jurnal atau media ilmiah. Artikel ini disusun dengan metodologi dan sistematik dan berdasarkan data serta analisis yang valid. Nah, terus artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan temuan baru dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Nah, terus membangun teks akademik secara mandiri, yaitu yang pertama itu membuat rangkuman, yang kedua membuat tugas dan proyek tentang teks akademik. Nah, terus yang kedua itu ada A dan B-nya, yaitu tugas dan proyek. Dan sekian dari saya.